ke pinggir jurang Ranger Mas. Wah, sangat Indonesia sekali kamu. Betul. Indonesia. Beda. Aduh. Back to the game, kali ini ada Faramis dan juga Pakito yang sepertinya akan dimunculkan bagi Ion Beta. Dan satu pick lagi, yaitu adalah dari area jungle atau jangan-jangan Esmeralda. Jawaban dari area team fight yang nanti akan dibuahkan oleh satu buah Faramis. Gue sampai gak bisa ngedraft, tau gak lo? Iya, kayak nanya lo. Aduh. Kenapa? Gue tahu lagi langsung connect gitu kan. Gue juga langsung connect. Tolong adik-adik yang di rumah. Iya. Maafin ya. Maafin Momocan. Maafin Momocan. Lagi minum. Bukan salah kita. Ya lebih tepatnya mungkin lebih ke arah kejutan kali ya. Tuh lihat tuh. Lihat Momocan. Tengil banget dah tuh Momocan tuh. Aduh. Tuh ketawa semua tuh di kolom komentar tuh. Aduh Momocan kamu ya ini. Ya kan gak salah loh. Benar. Liriknya kan bener. Ini temponya. Iya. Temponya harus dijaga di game kedua ya. Dari sama. Betul. Karena yang Oke guys, reset. So sebentar lagi kita bakal melihat last chance RRQ Hoshi versus Ion Beta. Oke, ini dia game kedua yang akan menentukan hidup dari RRQ Hoshi. Apakah mereka masih bisa menahan untuk memaksakan lagi di game ketiga? Atau justru jangan-jangan akan dibawa kali ini menuju sebuah tempo yang nantinya akan sama seperti di game yang pertama. Dan sekarang kita melihat juga Albert dengan Benedetta, artinya akan ada rotasi yang sangat cepat. Wow, ternyata ada ritual combat yang dilakukan oleh Profesor KB. Tapi kali ini di arah top lane masih segar, aman, nyaman, dan just cut. Lebih menguntungkan dengan permainan satu buah Little Wonder didapatkan. Dan Albert kembali lagi dengan permainan Benedettanya. Jujur ya, aku kangen banget. Tapi Bert keriset hampir aja. Gak ada yang lihat ya Bert ya. Tapi Itsake dan Gamskui bisa aku bilang ini player yang cukup bersinar. Iya, kenapa? Setuju sih. Positioningnya bagus banget. Bahkan R7 harus flanking dulu untuk dapetin Gamskui-nya. Lumayan susah ya untuk nyampe ke arah Gamskui ya Ji ya. Tapi kali ini Jauh dari banget. ODCS dia bakal coba untuk 1v1 situation, bakal coba ditahan dengan ada satu buah Guardian Bulwark tapi dipentung begitu saja dan Albert langsung memfollow up dengan cukup cepat dengan satu buah Panther Slash. Tumbang first blood by BCA jatuh ke tangan tim RRQ Hoshi. Oke, first blood yang cukup mahal didapatkan oleh seorang Albert nampaknya kali ini di arah bottom lane. Tapi untungnya didapatkan Audi CS, tapi walaupun Audi CS ini tetap mahal karena first bloodnya yang di tangan Albert. Yang kali ini bakal lebih mengungguli dari segi gold dan bakal melakukan rotasi dengan cepat menuju ke arah turtle-nya. Iya, dan Venokir mencoba untuk di zoning sih. Ini di zoning habis-habisan tapi Venokir tentunya peka akan hal tersebut, tidak mau terlalu overextend. Dan Matskui di area bawah akan bertemu dengan Skylar kali ini. Dengan pasif dari seorang Leslie, Matskui sepertinya harus agak lebih sabar. Dan Turtle Camp presented by Lita sudah mulai hadir kali ini. Turtle yang pertama, Albert sudah mulai ditahadang begitu saja. Audi CS belum punya settling eagle tapi Jaskar sudah berada di depan. Sudah dapetin level 4-nya, Gamskui sudah mulai datang mencoba untuk memberikan backup. Dan satu Holy Crystal, Nomian Blast terkena satu pemain dan itu dia. What? Dia dengan semua skill yang dikeluarkan tapi masih berhasil mendapatkan satu barang terbesar dan Albert langsung depan for defensive. Mundur ke arah belakang. Gila. Dia masih bisa sempat-sempatnya menggunakan Retribution. Iya, Retribution yang on point dari seorang Albert dan bahkan dia pun tidak tumbang. Masih bisa mundur dengan satu buah Electric Funnel Blow. Dan RRQ Hoshi kali ini mereka mencoba untuk menahan terlebih dahulu dengan tempo yang begitu baik. Dan buat teman-teman yang lagi nobar Piala Presiden Esports 2022, jangan lupa untuk order GrabFood masih ada diskon sampai 50%, jadi langsung aja scan di bawah sini. Yes, dan bahkan tentunya bukan hanya itu aja. Dengan permainan yang dilakukan, tadi kita lihat Retribution is on point dari seorang Albert yang sangat-sangat harus diperhatikan oleh Just Guard. Secara tidak langsung, ada baiknya Just Guard lebih memilih untuk mengeluarkan heavy spin terlebih dahulu ketimbang hal-hal seperti tadi akan terjadi kembali lagi Profesor KB. Iya, menunggu itu kayaknya juga bukan sebuah opsi, apalagi ada reward manipulation. Apa? Menunggu itu bukan hal yang baik, Profesor. Betul, karena lebih baik menemukan jawaban ketimbang menunggu. Tapi lihat Vin, agak sedikit tertekan, namun balik lagi setup masih bisa dilakukan karena ada Numenon Blast. Dan jangan sampai terpicu dengan Audi CS yang mungkin di sini dia juga masih punya escape ability, terutama dengan Guided Wing yang dia miliki. Iya, dan pressure yang diberikan sakit banget dari seorang Skylar. Ultimate saya masih belum bisa dimiliki. Tapi kali ini bakal coba ditabrak balik dan heavy spin-nya connect. Karena seorang Vin kayak Vin yang terjebak di ruang nostalgia oleh 3 pemain dari Ion Beta.
Itu lihat stikernya Jaskar menunjukkan kualitasnya MCL. Kali ini tapi di depan sana bakal coba dipasang dengan Guiding Wind. Clay dari from Bogor Flicker telah digunakan tapi Albert is coming up. Ditutup power kombinasi Albert versus Jaskar. Kali ini dan bahkan kan sedikit terlambat tapi Clay kali ini membantu bergerak Albert. Di depan sana Alta keluar ada Vernocchio. Knock strike menuju ke Albert fokus utamanya tapi lihat damage-nya terlalu sakit karena seorang Skylar. Dan Skylar tertake down. Dan sekali ini Vernocchio bakal coba untuk ditahan terlebih dahulu Clay-nya yang menjadi korban dan disconnect. Dan Albert berhasil untuk menumbangkan. Itu dia pertukaran yang baik. Vernocchio hilang. Tapi Albert apakah masih mau lebih harus mundur terlebih dahulu sepertinya. Karena Matsui juga sudah memberikan pressure dari area bawah. Ya kayaknya heavy spin buat reset gak sih? Season kapan itu, Be? Albert pakai Benedetta ya? Season ini. Enggak, sebelum-sebelumnya pas di awal-awal karirnya kok dia pakai Benedetta season. Lupa lah pokoknya. 6. Pokoknya Albert itu pemain Benedetta yang cukup tajam juga, tapi yang menurut aku sedikit sulit di sini adalah dari posisi seorang Finn yang benar-benar ke-cancel, tapi latar dimusir kembali diamankan oleh seorang Albert. Tapi lihat R7 mundur ke arah belakang. Nokas tarik keluar karena Alex Stefanopoulou for defensive Bigetron. Kali ini, Ion. Kali ini bermain dengan cukup pasif, sedangkan menurut aku pribadi, dengan kepemilikan dari Audi CS dan juga Jaskar, mereka bisa bermain ofensif dan pick over yang cukup kuat loh, Be. Iya, apalagi ada Crown Altar kan di sini. Jadi kayak opsi untuk melakukan teamfight tuh bisa ada 2 bahkan 3 cara. Dan bahkan apalagi dengan heavy spin, pick of power yang nantinya akan di follow up oleh Matsui. Jadi mau nggak mau damage-nya harus diperhatikan karena damage dari Gamskui ini nggak maksimal sebenarnya. Bukan damage eksekutor. Beda sama misalkan kita ngomongin bagaimana damage yang akan diberikan oleh Clay. Karena tipikal DPS dan juga yang dimana nanti untuk late game. Dan kita tahu sendiri kalau udah ada glowing wand, dia bakal lebih mematikan lagi. Matsui dipaksa untuk menekan satu heavy cross spot, tapi lihat Albert is coming up. Matsui menjadi pilihan utama. Surat altar dan Matsui nggak bisa diselamatkan dengan Crown Altarnya. Tapi Jaskar is coming up. Naik dapat terpakat terus play. Ion berhasil men-shutdown, berhasil mendapatkan 2 poin yang mahal dari bottom lane. Wow, itu heavy spin yang sangat amat on point dari Jaskar. Power pick Jaskar. Datang di saat yang tepat, timingnya pas banget. Kalau langsung ke arah 2 pemain dan di follow dengan begitu cepat tentunya Ion. Mereka mulai menunjukkan perlawanan kali ini di menit yang ke-6. Sebuah gerakan yang mungkin tidak bisa dipatahkan seperti opini ya. Karena disudutkan. Disudutkan dengan 2 momen di mana Albert tidak bisa kabur. Dan inilah dia replay by Grab yang akan kita lihat sesaat lagi. Apalagi ketika connect dari heavy spin dan juga circling eagle. Eksekusinya juga manis banget dari Matsui. Dan Matsuinya juga nggak tumbang, lihat. Karena nggak dari reward manipulation. Dan untungnya masih ada satu lagi gerakan dari R7 yang sepertinya terjebak di depan sana. Dan tidak ada jalan keluar ketika udah ada satu pergerakan dari Have a spin again. Ini dia permainan pick off yang harus dilakukan Ion. Karena memang ini yang dia butuhkan. Dengan permainan pick off yang cukup tinggi, powernya cukup tinggi dari seorang Akai, Matilda. Dan bahkan power di arah EXP lanernya aja itu punya damage yang banget loh untuk dapetin point kill. Albert versus everybody. Tapi masih mencoba untuk mengadu searah retribution dan bakal coba didapatkan. Dan Albert gak berhasil kali ini. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Albert versus everybody, tapi lihat di depan sana. Berikan tadi gunakan Vernocchio. Terperangkap. Sniper dikeluarkan. Di cover Audi CS. Bahkan di arah belakang. R7 mencoba untuk memotong. Vernocchio, where are you going? Dan terperangkap begitu saja memuncak. Mencoba untuk lari kali ini R7. Tapi ternyata berhasil ditumbangkan oleh Matsui. Kali ini Albert maju ke area depan. Dan bahkan pertukarannya ini tidak terjadi dari RRQ. Hoshi, mereka cuma bisa dapetin 1. Tapi setelah itu ya ini juga hampir sih sebenarnya. Ya EXP lane tuker sama EXP lane, hanya ada satu trade untuk trade. Dan bahkan yang paling terpenting adalah turtle tadi sih. Karena kalau kita ngomongin soal bagaimana turtle yang terakhir ini juga akan menuju kepada head to head kita by Koda Shop. Yang dimana untuk Jaskar-nya perlahan-lahan ini dia bener-bener bakal lebih banyak gold per menitnya. Oke. Dan bahkan kalau satu hal yang harus kita lihat tadi Albert itu rem tangannya kenceng banget. Dia harusnya mundur ketika lihat ada Jaskar di belok kanan. Dan langsung mencoba minta diselamatkan oleh kawanan RRQ lainnya. Karena dia bisa terperangkap, 9-4-9-nya udah nggak ada. Dan ketika dia ditumbangkan itu akan menjadi keuntungan untuk Ion yang tadinya equal aja. 1 untuk 1. 1 untuk 1, iya. Makanya buat sekarang mau nggak mau harus diperhatikan bagaimana trade yang akan terjadi. Karena jangan sampai nantinya trade yang dibuahkan itu malah menjadi kerugian. Contohnya gold laner tuker sama roamer itu udah rugi banget. Dan ini mendekati momen-momen untuk team fight. Jadi mau nggak mau, yang namanya damage dealer untuk late game itu diperlukan sekali. Apalagi para marksman. Terutama bagi Matsui dan juga Skylar nanti di fight lore 30 detik ke depan. Oke.
Dari item gamenya kita dari lihat itemnya. udah menuju ke arah endless nampaknya dari seorang Leslie ini, Profesor. Dan bahkan perlahan-lahan dari Matsui-nya ingin menuju kepada Demon Hunter Sword. Di sisi lain dari Jesgar, dia kayaknya lebih menuju kepada Radiant Armor. Dan Clay ingin menjawab hal tersebut dengan cooldown yang lebih cepat. Karena dia bikin Magic Shoes di sini. Dan di depan sana udah ada beberapa buku yang nantinya akan dia build. Udah Spam. jadi bahkan Ancient Talisman. Dia pengen spam. Dia pengen spam skillnya karena itu yang dibutuhkan sekarang ketika dia tidak bisa melakukan burst damage dengan Real World Manipulation. Dan Lot reset by Samsung Galaxy Series telah terbuka. Dibuka oleh Jesgar di arah top lane sana. Belum ada yang datang dari sana Matsui dan bahkan Vince sekarang soul maut. Albert bakal coba dihajar. Flicker telah digunakan R7 is coming up menuju ke arah teamfight tapi lihat terpotong. Vernocure berhasil menutup Phenomenation. Dan bahkan di sisi sebaliknya R7 versus everybody dan Matsui. One last hit berhasil ditutup dan bahkan kali save the day. Oh my god. Kartu altar di poin yang sangat-sangat tepat kali ini membuat seorang Matsui survive. Dan bahkan jadi Lordnya diamankan oleh teman-teman dari Ion Beta. Dan membuka kesempatan mereka untuk mengembalikan bagaimana dominasi awal game yang sempat terjadi di 5 menit pertama dari teman-teman Araraki Hoshi. Sebenarnya dia udah selamat, tapi Yon lebih memilih untuk mengamankan itu dengan pasti dengan kereta altar. Sebenarnya ada guiding win. Iya, dan posisinya itu udah di cover duluan sebenarnya sama pemain-pemain dari Ion Beta. Jadi lebih untuk memastikan ya biar memang tidak tumbang. Ke altarnya memang tidak. Apa nanti pertandingannya? Karena aku udah penasaran dengan item yang akan dibuat oleh kedua belah pihak. Tapi kita menuju ke arah Ikin. Dan di mana posisinya masih berada di tangan dari Ion dan bahkan di arah top lane. Dengan adanya pergerakan dari Audi CS Flicker ke arah belakang. Berhasil menyelamatkan dirinya dan Vernocure mundur. Memilih dengan aman. Dan tidak mau bermain dengan cukup greedy. Melihat Skylar yang udah memiliki damage. Jesgar udah harus survive. Matsui. Oke, tapi kali ini satu buah Hasko tapi nggak Jesgar. Cepat menolak ke arah seorang Clay. Albert harus mundur terlebih dahulu. Satu body manipulation dibuka begitu saja. Dan bahkan pemain-pemain dari Alkios mereka harus mundur. Tapi ternyata Finn tertangkap dan itu dia. Oh my god. Tumbang Finn di area depan. Bukan masalah itunya Momo-chan. Mereka mau masih team fight kembali. Mereka masih ada super minion dari mid lane. Harusnya coba kita lihat ya. Apakah dia minionnya masih gede? Masih gede, Be. Enggak ada kecil? Enggak, Ini udah kecil. Tapi udah nggak ada lagi satu buah pasif. Albert terperangkap di depan sana. R7 masuk terlalu dalam. Tapi ternyata Gatsu dari pilihan utama dan ter-take down. Terlalu dive in. R7 memakan Audi CS dan bahkan bisa dibilang di sisi sebaliknya. Melihat ini ada sedikit trade yang dilakukan R7. Iya, dan bahkan ini Matsui udah selesai dengan Hasklaw. Item yang begitu cepat menurutku. Karena kalau ngomongin soal Matsui, dia biasanya bikin Hasklaw itu di late game kan. Di menit 16. Tapi dia bikin di menit yang ke-11. Dia nggak mau dikejar, Be. Lihat, Dia nggak mau dikejar. Dia pakai item yang seadanya, apalagi dengan Wind Talker, ada Demon Hunter Sword juga. Dan ini kayaknya bakal menuju kepada Malefic. Karena secepat mungkin dia membutuhkan untuk membuka bagaimana begitu besarnya armor atau shield absorb dari R7. Dan Albert, ketika dia menempel Matsui, setidaknya dia bisa survive. That's why dia butuh Hasklaw karena ada blade armor di tangan Albert. Dan Albert tidak mungkin dia tidak ke belakang. Iya. Itu mustahil. Ini mau nggak mau harus anti Quiras atau yang efisien brute force juga oke buat Albert. Karena kita tahu Benedetta tipikal spam, jadi pasti stacknya 5 terus. Aku masih penasaran ada satu item yang mungkin sebenarnya efektif tapi jarang digunakan. Queen's Wings. Thunderbelt. Thunderbelt? Thunderbelt? Itu benar-benar membuat slow banget. Benar-benar menghajar dan bahkan dia punya damage, true damage yang cukup. Slow motion. Slow Momo-chan. Oke, tapi Lord presented by Samsung Galaxy A series kali ini sudah mulai muncul. Dan kita akan melihat tentunya Jesgar sudah membuka map di bagian jungle dari tim RRQ Hoshi sementara kali ini. ODCS bakal coba ditahan, Matsui dapetin space yang cukup banyak. Gara-gara Matsui banget menunggu. Tidak ada yang tahu kali ini dari Skylar bakal coba untuk ngecek tentunya dengan basic attack kali ini. Dan Albert bakal memaksa untuk reset dari Lordnya Jesgar. Bakal coba untuk ngelok, Albert kali ini masih bisa mundur menggunakan Efron Eye. Tapi ternyata dari altarnya bakal coba dibuka begitu saja. Clay ngebuka sistem oleh Inisian. Dan masih mau lebih kali R7. Masih bisa selamat Matsui yang tumpang. Tapi Clay akan menjadi pertukaran dan itu dia. Satu sementara ini. Tapi kali ini di depan mata sudah ada Skylar, Jesgar coba untuk mengejar. Tapi ternyata Finn masih bisa memberikan coveran dengan sangat amat baik. Yang tidak terdeteksi Skylar tapi masih mau fight lebih. Albert berhasil mendapatkan purple-nya. Kali ini tidak menggunakan retribution. Tapi Skylar yang harus berhati-hati kalau bisa aku bilang. Oh no. Karena tadi Vernocure untungnya dia ngelihat Clay. Kalau nggak lihat Clay, Skylar loh Be yang bakal diincar. Pasti, apalagi Skylar. minimal flickernya yang bakal dipaksa.
Di dalam team fight yang kita tahu di menit ke-14 sangat penting sekali untuk battle spell. Entah itu sprint, entah itu flicker, apalagi kalau kita ngomongin soal retribution nih. Pengaduan dari segi objective lord. Jaskar terlalu terburu-buru, damage yang cukup kuat, tidak ada Scroll Altar. Oh pas banget, Scroll Altar dikeluarkan, memaksa team fight. Vernocure mencoba mengarah seorang Skylar, tapi ternyata masih dilengkapi dengan Finn dan juga Saber. Ditutup pintu gerbangnya. Jaskar udah mulai harus respect sih. Lihat damage dari seorang Skylar. Terlalu sakit, nggak bisa dibendung. Dan ini dia, flanking yang dilakukan oleh tim dari Ion dibutuhkan. Ini serem banget sih sebenarnya tim fight-nya untuk RRQ Hoshi juga ya menurut aku. Karena posisi dari Vernocure ini yang bisa nyerang dari area blind spot. Tapi kali ini Matsui lain bersembunyi. Dan bahkan Finn sudah menemukan Vernocure di depan mata kali ini. Dan satu ultimate snipe dari seorang Skylar mencoba untuk mencicil ke arah Vernocure. Dan sudah terlihat kali ini R7 juga bakal dipukul mundur oleh pemain-pemain dari Beta. Jaskar terkena pentung oleh seorang Finn dan Albert masih menahan tempo dari Lord kali ini. Apakah pemain-pemain dari Ion Beta mereka mau coba untuk melakukan counter? Kali ini Vernocure mencoba untuk mengincar ke arah belakang, tapi Matsui maju. Vernocure tumbang dan dia mengincar ke arah Skylar. Skylar di arah belakang. Satu buah Altar dibuka begitu saja, tapi Skylar masih punya flicker mundur. Matsui terjebak di area depan. Real world manipulation dari seorang Clay. Di CS menahan di area depan, tapi ternyata dari Gamskui masih bisa mengcover meskipun Vernocure-nya harus tumbang. Offlaner nge-flank. Offlaner flanking X. Good laner flanking, yes, Matsui berhasil surprise, Happy berhenti ke arah belakang. Untungnya Skylar masih bisa camouflage, untungnya tidak ada basic ketik yang masuk ke arah seorang Skylar. Dan masih ada flicker. Dan kita tahu kita bisa beli semua item di Land of Dawn, tapi gak bisa beli waktu. Dan Matsui melakukan hal tersebut. Matsui gila. Dia beli waktu biar Jaskar-nya dapetin free Lord. Dan sekarang Lord-nya bakal bergerak ke arah top lane. Sehingga ini akan membeli waktu agar Matsui-nya kembali ambil orange buff, baru join the fight. Dan sekarang ingat, Skylar udah nggak punya ultimate, snipe, dan juga flicker. Yes, ini dua skill yang menurutku sangat penting sekali untuk escape dan juga memberikan informasi nantinya. Oke, tapi lihat Albert di depan sana. Bakal coba untuk memberikan sedikit damage, tapi Jaskar karena dia tahu udah tidak bisa meng-cancel pergerakan dari Im. Memilih untuk mundur. Dan Gamskui ini dengan sabar mencoba untuk menarik satu persatu pemain dari tim RRQ. Bakal dipaksa. Jaskar di depan sana dan ternyata shutdown. Satu tembakan camouflage, Skylar berhasil menumbangkan Jaskar. Dan Jaskar udah mulai bisa lebih respect lagi sih menurut aku. Iya, harus mungkin lebih nge-build ke arah item defensif khusus untuk menahan damage dari Skylar sih. Karena ini meskipun coba untuk ngedapetin satu momentum ya dari Jaskar nih, dengan satu buah headbutt-nya, ini nggak akan cukup mudah. Karena coveran yang baik dari RKOC dan positioning yang baik, lihat Skylar-nya cukup jauh di area belakang. Satu buah Guardian Bulwark mencoba untuk ditahan terlebih dahulu dan Domain Blast-nya tidak akan mengenai siapapun. Namun Albert sudah berada di area jungle dari tim Ion Beta. Tapi kalau misalnya nggak ada Jaskar, ini nggak mungkin bisa terprediksi dari Skylar-nya. Matsui berbahaya untuk tidak berhasil dengan range yang terlalu jauh. Tapi di sisi sebaliknya, dari Vernocure yang bakal coba untuk melakukan flanking. Terdeteksi, Vernocure mencoba untuk mundur, fokus ke Skylar, chipnya masih berhasil. Tapi ternyata Void Crystal mencoba untuk mengikat kaki Vernocure. Vernocure still survive, damage yang diberikan. Mereka tidak bisa team fight dengan tidak adanya Jaskar. RRQ Hoshi, mereka harus menempel seperti ini. Karena itu yang bisa diselamatkan oleh seorang Skylar. Ketika frontlinernya kuat menjaga dia di depan, dia bakal kuat coba untuk memberikan dorongan dari belakang. Iya. Karena balik lagi sih true damage di late game. Yang sempat kita bisa bilang akan menjadi malapetaka. Dan kalau ngomongin soal bagaimana Skylar ini bekerja. Matsui, what are you doing? Lepaskan Matsui. Dia. Dia kena stun. Ter-take down. Unstoppable didapatkan, terdeteksi dengan sniper dan ini memilih untuk mundur. Matsui, untungnya mungkin dia berada di posisi yang ketika tumbang Lordnya belum ada. Oke, tapi kali ini Finn mencoba untuk paksakan tim fight. Kegeser. Digeser ternyata Domain Blast dan Albert mencoba untuk mengejar karena Gamskui dan kali ini Audi CS masih bisa survive, masih bisa mundur tentunya. Dan Lord Evolve presented by Samsung Galaxy Series sudah mulai muncul di menit yang ke-18. Kali ini Clay-nya sudah mencoba untuk ngebuka. Push terlebih dahulu Vernocure mencoba untuk mengincar ke arah seorang Clay kali ini. Satu buah Falling Star pun dibuka oleh R7. Namun di sisi lain Jaskar bakal coba untuk nge-pick dari sisi lainnya. Finn masih bisa untuk menahan. Matsui is coming up to Land of Dawn. Terdeteksi Vernocure. Posisinya terlihat Jaskar masih mau lebih. Jaskar udah mulai harus respect. Tapi Skylar kali ini berada di posisi belakang. Tidak ada
Flicker, di luar manipulation, terreset begitu saja. Scott Altar untuk defensif. Audi CS masih punya immortality dan bahkan Finn. Kali ini Flicker telah dikeluarkan bersama dengan satu masalah terdapatkan Jaskar save the day. Berhasil menutup ke arah belakang. Matsui ditumbangkan oleh seorang Skylar dan bahkan Araki Jose. Kali ini membalikkan keadaan dan hilang begitu saja Matsuinya. Audi CS, where are you going? Skylar save the day dan di arah bottom lane. Fernocure mau tidak mau cuma bisa mendorong laningnya. Iya, ini sangat bagus banget sih combo yang dibawakan oleh Araki dan triple kill dari seorang Skylar. Menumbangkan Jaskar yang terlihat dari area jungle dari tim Ion Beta dan Arakiyoshi. Mereka tentunya bisa untuk mendapatkan Lord ini tanpa ada kontes yang bisa dilakukan oleh Ion. Dan bahkan posisi dari Fenocure dipukul mundur sama seorang R7 di area bawah. Cuma satu, tumbangin Skylar, kelar semua. Masalahnya hanya ada sekitar 7 detik sebelum nantinya akan ada flicker selanjutnya dari Skylar. Karena buat sekarang lihat itemnya, dia pun udah punya Hunter Strike. 15.000 speed tambahan. Tapi cuma itu, bawa Fernocure be. Kau di CS. Oh, 2 Blade of Despair. Wow, terlalu sakit damage yang diberikan Fernocure. Dan bahkan masih bisa menghindari. Mundur ke arah belakang Skylar jangan sampai terdeteksi. Lihat damage-nya 2000. Matsui mungkin 2 hit dia bakal hilang. Tak tersisa hanya sebagai fosil dari seorang Irichel. Oke, dan kali ini split push sudah mulai dibuka begitu saja. Lordnya sudah mengarah satu ball falling star mau dibuka oleh R7. Jaskar tertahan di area depan. Void Crystal memberikan slow effect kali ini. Lordnya masih bisa masuk ke area base, tapi ini akan menjadi split push yang dilakukan oleh Arakiyoshi. Fokus di area mid lane-nya. Dan pemain-pemain dari Ion Beta mereka masih bisa untuk melakukan defense terlebih dahulu. Oke, permainan yang luar biasa bagus kali ini. Fernocure lagi-lagi mendorong, nggak jauh ya gameplaynya Fernocure sama Sorizo ya. Iya, lihat ya lagi gameplaynya. Cut wave, flanking. Habis itu dia flanking, coba buat cari gold lane-nya. Kirain mau bilang nggak beda ya Fenocure sama Ranger Mas. Kagak lah. Kalau saya kan... Lebih ke arah realistis nggak sih? Nah, kalau saya kan udah pasti no counter ya, bukan no cure ya. No counter ya? Counter. Oke. Cukup menarik statement dari Ranger Mas, tapi balik lagi. Semakin lama game berjalan, R7 makin kuat di lini depan. Gila sih. Dan memang membutuhkan sekali Matsui dalam posisi yang safe ya. Ingat, dalam posisi yang safe. Bukan posisi bush, tapi posisi yang safe. Karena lihat, Fernocure, dia tugasnya yang bakal melakukan backstep, sandwich, atau sejenisnya. Split push juga salah satunya karena kita tahu sendiri bahwa dengan melakukan sebuah cut wave, ini akan membuka celah bagi teman-teman Ion Beta untuk mendapatkan satu winning condition tambahan, yaitu adalah dengan split push. Apalagi posisi dari Skylar tuh gampang banget untuk ngedeteksi apa yang lagi sembunyi dalam bushnya. Dan itu lihat satu buah terdetek dari boost top lane ketika Matsui mencoba untuk melakukan flanking. Ternyata itu terdeteksi, tumbang satu, berbalik keadaannya langsung dan bahkan gold diungguli oleh tim Araki Hoshi. Iya, dipegang perbedaan 5.000 gold sekarang di menit 21. Dan Lord ini yang bakal menjadi penentu tentunya. Lord yang berikutnya. Matsui, oke, satu buah menit 11. Bakal coba ditahan ternyata. Terdeteksi Skylar lagi dengan snipernya. Ini benar-benar harus di-respect sih. Kalau ada bunyi kik, itu ada baiknya mundur deh. Ya kan ultimate snipe-nya kan soalnya. Dia bakal membuka bush manapun terdekat tentunya daripada Leslie-nya sendiri. Dan buat sekarang dalam keadaan Lord 18 detik lagi menuju ke lane of down. Ingat, ini adalah Evolve Lord. Oke, tapi lihat di sana Albert mendeteksi seorang Matsui. Mundur ke arah belakang. Damage telah dikeluarkan, heavy crossbow dikating oleh Jaskar. Tapi lihat Matsui membuat R7 sekarang teman-teman R7 ter-take down. Immortality-nya hilang, masih ada Cult Altar. Untuk terakhir sampai didapatkan. R7 still ter-take down Matsui. Nominal plus trophy. Sudah dapat. Wow, combo bro. Double kill, looking for triple kill. Dan bahkan looking for maniac. Dari sini Jaskar ter-take down. Ini bencana untuk tim Ion Beta. Skylar fokus ke arah base-nya. 3 BOD didapatkan. Dan bahkan one straight for Israel di sisi base. Dan Arakiyoshi take the game 3. What an epic comeback. What an epic comeback dari Arakiyoshi. Disamakan skor 1-1. Dipaksakan lagi Okun bermain di game yang ketiga. Dan ini yang aku suka. Lagi dan lagi. Itu Fin moment. Numion Blast-nya kena 4. Wah. Kena 5 bahkan. 5 ya? 5 ya? Triple kill yang didapatkan Jaskar.